Makanya kan sekarang menjadi tugas saya itu gini. Sekarang saya lebih sharing, lebih banyak sharing ke penduduk sekitar saya itu gini. Pengalaman hidup saya yang saya jadikan contoh. Jadi gini. Orang Indonesia ini kalau disuruh prihatin, disuruh bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan barang konsumtif, itu dengan sekuat tenaga mereka. Yang dimana barang itu kalau kita beli itu akan merongrong ekonomi kita. Contohnya kita beli mobil lah. Betul. Nggak begitu bisa dipakai aja kita supaya kelihatan kaya, kelihatan gagah, kelihatan dianggap orang itu sukses, beli mobil. Dimana asumsinya kalau kita beli mobil nanti kita beli oli, beli bensin, ya kan? Beli ban, bayar pajak dan sebagainya. Itu dia rela kredit 5 tahun, 4 tahun hanya untuk beli itu. Tapi kalau orang itu berjuang keras 5 tahun untuk membangun suatu usaha, yang usaha ini nanti untuk bisa beli mobil, beli rumah dan sebagainya, orang sungkan. Nah, itu secara bahasa kasarnya, orang-orang kita tuh kalau disuruh kerja keras males. Iya. Gitu loh. Maunya yang instan. Iya, instan, nongkrong, ngopi, ngerokok, tapi duitnya juta-jutaan. Dapat dari mana? Jalur bane wah, kan gitu. Tapi kalau kita beternak kambing, kita hidup di desa, ini salah satu cara untuk kita sukses. Untuk kita nanti 10 tahun lagi. Kayak saya sekarang, saya udah nggak usah kerja ngurusin kambing. Sudah ada yang ngurusin, kesehatannya sudah ada yang ngurusin. Jual yang nganter juga ada, yang saya tinggal di rumah, istilahnya menikmati. Sudah membangun sistem, iya, sistem sudah terbangun. Sudah jalan sistem. Gitu loh. Dan orang kan ngelihatnya posisi sekarang, tapi nggak ngelihat flashbacknya waktu memperjuangkan sampai seperti ini. Makanya pertanyaannya harusnya gini, kalau umpamanya saya ada di tingkat nomor 3, harusnya tanyanya gini, Pak Yanto naiknya dari tangga sebelah mana, kan gitu. Oh, bukan Pak Yanto kok berada di situ, enak temen gitu loh. Pak Yanto bisa sampai situ tuh tangganya lewatnya mana, kan harusnya nanya gitu. Kan nggak mungkin saya loncat lantai 3, gitu loh. Jadi banyak jalan untuk sampai ke lantai 3. Dan umpamanya naik tangga, besok harus satu anak tangga pertama, kedua, 3 itu dinaiki. Jangan dari tangga pertama langsung anak tangga kelima. Nanti sobek celananya sini. Bisa keselio, bisa patah tulang. Akhirnya nggak naik tangga, malah masuk rumah sakit. Nah, makanya gini, proses ini harus kita jalani. Kita harus menghargai proses. Sebuah pencapaian kesuksesan itu pasti ada proses. Nah, kita itu kalau bisa mempelajari prosesnya itu seperti apa. Umpamanya ada peternak yang sukses, kita tanya di situ, Bapak bisa sukses seperti ini, kiatnya apa, harus seperti apa, saya mau mencontohkan gitu. Kita pelajari. Tidak ada orang sukses yang berawal dari sukses, tidak ada, jarang lah ya, kecuali yang ahli warisan mungkin. Itu nanti menurun progresnya. Iya, progresnya. Tapi kalau kita membangun dari nol itu naik. Nanti kalau sudah menjadi anak orang kaya itu kalau dia usaha biasanya menurun karena biasanya malas. Gitu. Karena nggak tahu proses. Manajemennya dia mungkin nggak tahu ayahnya apa dan sebagainya. Akhirnya buyar semua. Makanya saya mengharap anak-anak muda di kampung-kampung ini sekarang kita nggak usah lah ke kota besar kemana-mana nyari pekerjaan. Di kampung ini kita bisa berkarya dan sangat potensi. Iya, sangat potensi. Kita bangun desa kita ini supaya maju. Gitu. Kalau ada 10, 20 pemuda yang sukses di kampung dengan memelihara kambing, otomatis secara tidak langsung kampung itu terkenal. Nggak usah banyak-banyak, 20 orang aja. Jadi pesannya kalau anak muda sekarang mau ternak kambing sudah nggak usah mikir malu-malu, nggak usah mikir gengsi. Nggak usah. Ternyata ternak kambing itu bisa untuk beli mobil. Ternyata keren. Ternak kambing ini bukan kok kita suatu kerjaan yang kalau bahasa kasarnya memalukan mungkin ya. Karena mungkin kalau anak muda kalau beternak kambing itu kesannya seperti apa gitu. Tapi tanpa mereka sadari kita sudah menang satu langkah daripada teman-teman kita yang masih nongkrong ngopi, masih ngabisin duit. Ya, makanya gini, beternaklah dengan ilmu supaya keren gitu loh. Jadi kita beternak dengan sistem, dengan ilmu, dengan teknologi. Jadinya
nanti kandangnya juga bagus, kambingnya banyak, ya kan, tempatnya indah itu loh. Teknologi main. Karena sekarang itu Indah. anak-anak muda sering punya pendapat gini, beternak kambing itu seperti bapaknya, seperti nenek moyangnya yang kotor, kumuh. Ya. Sekarang bisa kok ternak kambing itu dengan yang keren, dengan kandangnya yang bagus, kandang yang mewah, kandang yang bersih, itu bisa sekarang. Bahkan banyak sekali orang yang datang ke peternakan saya itu kadang kaget gitu. Apalagi kalau tanya, ini kambingnya berapa, ada 100 indukan, yang ngurusin berapa, kalau saya jawab satu orang mereka kan kaget pasti. Dan nah, apalagi kalau orang-orang anak-anak muda di kampung itu kan dia melihat kandang aja kan udah, oh, kandangnya kok bagus banget lah. Maksud saya harus seperti itu gitu loh. Jadi kita memberikan edukasi sekaligus di situ bahwa peternakan itu nggak harus kumuh, nggak selalu kumuh dan kotor, bau itu nggak gitu loh. Bahkan mungkin setelah saya, generasi setelah saya akan bisa nanti membangun peternakan modern, ya kan? Iya. Sampai limbahnya bisa diolah, air kotoran kencingnya bisa diolah, sampai susunya bisa diolah sendiri, dan dia punya laboratorium dan sebagainya, bisa itu. Sangat-sangat bisa. Yang penting sekarang dimulai dengan kita suka bekerja keras. Kuncinya tidak malas. Nah, terus nanti kalau kita mau mulai beternak, kita harus punya konsep. Saya mau beternak kambing perah namanya. Nah, nanti kita punya target 5 tahun harus menjadi seperti ini. Terus per tahun progresnya seperti apa? Itu harus dicatat. Dan nanti dianalisa. Progresnya sudah tercapai belum per tahun ini? Iya. Nah, gitu. Pokoknya tahun pertama kambing 20. Nanti tahun ketiga kambingnya harus berarti sudah 30. Tahun ketiga nanti kita sudah kambingnya 50. Harus seperti itu. Kandangnya harus juga bertambah. Jadi harus tertata. Jadi jangan asal ternak babi buta karu-karuan. Terus sesuaikanlah dengan hatinya dia. Dia maunya ternak itu kambing apa yang paling dia senangi. Umpamanya potong atau kambing kontes atau kambing perah atau kambing mini atau kambing apa ya, peluang masih luas lah. Itu kita godok, kita kejar, progresnya kita amati, kita istilahnya kita analisa. Maksudnya yang kurang tepat yang di mana. Selalu ada evaluasi lah setiap tahun. Kalau sekarang ini sebenarnya orang mau ternak kambing itu sebenarnya sudah enak, fasilitas sudah lengkap sekarang ini. Nggak kayak zaman saya dulu. Zaman dulu saya tuh mau ternak kambing. Ini mau nanya ke siapa? Nggak tahu. Orang di sini nggak ada yang ini. Terus teknologi juga belum ada, ya kan? Iya. Itu aja dengan seperti aja saya bisa kok. Masa sekarang yang dengan dunia maya sudah seperti ini, teknologi sudah seperti ini, kita sudah nggak ada batas lah istilahnya. Kita mau tanya ke peternak senior sekarang sudah banyak yang berilmu, dan mereka rata-rata kalau kita mau sungguh-sungguh belajar tuh mereka welcome. Iya. Ya, asal kita juga nggak nanggung nanyanya sekarang, besoknya ternyata nggak dikerjain, nggak ada ini, nggak ada niat, ya itu juga repot juga kayaknya. Iya. Kalau kita hanya sekedar tanggung-tanggung, iya, punya visi nggak ada aksi, ya halusinasi. Iya. Nanti jadi. Berarti kalau orang kebanyakan mikir tapi nggak beraksi itu bisa dikatakan orang yang kurang cerdas. Iya, berhalusinasi. Halusinasi. Jadi angan-angannya tinggi terus, mikir terus, tapi dia mau melangkah aja masih ya enggak. Nah, terakhir stresnya. Stres. Syukur-syukur kalau bisa bangun. Ini seru sekali teman-teman, kita berbicara sama beliau. Isinya insya Allah pembicaraan obrolan kita hari ini mudah-mudahan ya sudah kita kupas semua kulitnya, tinggal dagingnya semua. Insya Allah pembicaraan kita mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat teman-teman, terutama untuk para pemuda gitu ya. Iya. Supaya enggak, usaha peternakan kambing ini bukan usaha yang tidak keren, bukan usaha yang memalukan, dan bukan usaha yang bukan usaha yang kotor, tapi melainkan tergantung kitanya sendiri mempola usaha itu seperti apa. Harusnya kita bisa lebih bersih, nggak sekotor, nggak sejelek yang dibayangkan gitu loh. Kita bisa pola sendiri seperti peternakan di Luri saya ini, dan memang beliau juga sudah menceritakan babat alasnya beliau. Nggak langsung kok mor-mor langsung ada gazebo, ada kambing ratusan ekor. Tentunya juga melalui jalan yang liku-liku, yang berat banget.
Makanya itu kan ini yang kita kupas ini kan sekarang kan masih kulitnya aja. Masih kulitnya aja. Nanti saya mohon kapan-kapan Jenderal Tani kesini lagi, kita kupas lagi, mulai ke arah dagingnya nanti. Nanti manajemen ternak harus seperti apa, strategi marketing harus seperti apa nanti. Terus kalau kita mau berternak yang mengarah ke industri itu harusnya apa, yang kita kerjakan apa, itu nanti kita kupas lagi. Karena kalau dikupas di sesi ini nggak cukup lah, karena panjang. Panjang sekali. Tapi nggak apa-apa kalau mau dikupas sekalian. Ini nanti nggak bisa. Nanti orang yang lihat, orang yang dengar, orang yang ini malah justru malah pusing nanti jadinya. Karena kelamaan. Jadi terus kalau saya begini, udah kita ngobrol masalah ini dulu, kulitnya dulu. Yang penting kita membangunkan semangat anak-anak muda itu supaya dia yakin. Iya, betul. Ternak kambing itu keren, ternak kambing itu menjanjikan. Peluang yang sangat bagus hidup di desa itu adalah usaha ternak kambing. Karena ternak kambing itu kan nanti kan hasilnya buat akikah, buat kurban, ya kan? Buat bibit sendiri di Indonesia sangat kekurangan. Sangat kekurangan. Ya. Dan sekarang harga sudah mulai merangkak naik. Akhirnya kan kita bisa mendapatkan margin atau keuntungan yang lebih, gitu loh. Betul. Apalagi nanti dengan program efisiensi. Contohnya kita pakai pakan yang efisien, cara memberi pakan efisien seperti apa, cara menternak kambing, nanti kalau sudah efisien pasti untung besar. Selama ini orang ternak kambing nggak untung karena nggak ada efisiensi. Ya, karena nggak tahu iya, apa yang harus dilakukan. Iya. Contohnya bikin ngasih makan aja masih asal ngasih, akhirnya banyak yang dibuang. Oh, iya. Itu kemarin saya menghitung kerugian saya waktu dulu saya tidak pakai sistem yang efisien itu per tahun itu 42 juta. Itu per 100 ekor kambing. Itu 1 tahun kita ruginya 42 juta. Kita ngasih makan 3-4 kali sehari, kita tidak dicacah, kita tidak ngasih apa istilahnya bermacam-macam varietas pakan tiap harinya itu dari kerugian pakan, kerugian tenaga kerja dan lain sebagainya itu pernah kita hitung, kita breakdown itu 42 juta perkiraan per tahunnya itu kerugian. Dan sekarang sudah bisa diatasi. Sudah bisa diatasi, makanya sekarang kita sudah mulai bisa berkembang. Agak sedikit cepat ini karena kita sudah program efisien kita lakukan. Gitu. Jadi 100 ekor hanya dihandle 1-2 orang. Terus kita nggak banyak membuang pakan. Terus pakan yang kita aplikasi itu rata-rata pakan limbah. Gitu. Iya. Murah akhirnya kan gitu. Itu akan menurun biaya operasionalnya menurun jauh. Makanya kita sekarang bisa per tahun membuat 2 unit kandang itu karena akhirnya kita alihkan yang tadinya kita untuk support biaya operasional karena biaya operasional itu berkurang, akhirnya ini kita alihkan untuk bikin kandang. Karena per tahun 42 juta. 42 jutanya bisa buat satu kandang. Satu kandang. Ya, kita kejar. Hitung-hitungannya memang ya kalau teman-teman mungkin ada barangkali dari luar pulau atau di Pulau Jawa sendiri, beliau juga sangat welcome untuk istilahnya untuk bertamu ke sini, sharing-sharing ke sini, berbagi ilmu, bertukar pikiran dan apa ya, mungkin bisa memberi pandangan yang lebih supaya enggak terkadang kan kita untuk memulai beternak itu pandangan kita terlalu sempit di situ-situ aja tuh. Ternyata beternak kambing ini banyak cara dan juga banyak hal baru yang harus dilakukan. Iya. Enggak kok kita ternak kambing cuma ngarit ngasih makan. Iya. Ya kita kalau melangkah yang peternakan istilahnya skala usaha, kita memang harus dengan ilmu karena nanti kalau peternakan skala usaha itu progresnya cepat. Bukan skala sampingan. Iya, bukan. progresnya cepat. Pertumbuhannya maunya dari populasi 50 menjadi 200 itu cepat. Maka harus dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan infrastruktur yang lengkap. Jangan nanti ngasih pakan kambing aja nggak dicacah. Peternak kambing yang kambingnya udah 100 lebih mesin chopper aja nggak punya, tempat silase nggak punya. Dan akan menjadi murah itu kalau kita nanti bisa mensiasati dalam hal pakan ini, terutama di musim kemarau. Itu kan hijauan sangat susah. Itu di musim hujan kita simpan dalam bentuk silase. Dalam bentuk silase. Itu kita hanya menabung. Kayak kita punya duit lebih lah ditabung di BRI atau di BCA. Sama aja kita punya pakan lebih ditabung untuk musim kemarau. Nah, itu untuk mengatasi supaya biaya operasional
membengkak. Kalau nggak kayak gitu, nanti kemarau kita beli pakan mahal loh kemarau. Iya, betul juga. Makanya kita harus menabung dengan cara itu tadi, kita harus punya ilmu. Beternak itu supaya keren kita harus punya. Paling enggak kita silaturahmi lah ke mana gitu kan. Iya. Ke teman-teman yang anggap senior, yang anggap berhasil, kita datang, kita kulik aja di situ. Jangan cuma berdiam diri aja. Iya, kalau kita hanya berdiam diri di rumah ya akhirnya kita nggak dapat pembaharuan, nggak dapat hal-hal baru. Iya, nggak ada ilmu yang masuk ke pikiran kita. Akhirnya kita beternaknya monoton seperti itu. Disuruh dari 10 ekor disuruh naik menjadi 50 ekor induk aja, dia sudah mikir mau pusing, bingung mau ini pakannya gimana, isi ngerawat gimana tuh. Sebenarnya kalau di Indonesia ini kita beternak kambing dengan populasi 500 ke 400 ekor induk itu masih bisa lah. Yang penting kita programnya dari awal itu kita sedikit dulu naik, levelnya naik, kayak naik tangga lah, satu anak tangga, dua anak tangga, tiga anak tangga lah, baru kita nanti lantai 2 itu bisa. Yang penting kita menghargai proses itu harus seperti apa itu kita jalani. Sebetulnya kalau menurut saya kuncinya cuma 2, niat dan tidak malas. Ya, itu aja. Kalau yang lain sepertinya mendukung. Kalau kita sudah niat, kemauan ada, tapi kalau malas ya percuma. Terus kita selalu berpikiran positif bahwa beternak kambing itu nanti asik, jadi enak, jadi kita yakin. Iya, benar. Kalau kita udah yakin akan kita upayakan dengan semua tenaga. Akhirnya kita tidak malas.